siang, perkenalkan nama saya Bella Vanessa dengan NIM 312210035 semester 5 kelas C sore. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah Kritik Sastra. Baik, selamat datang di video Kritik Sastra. Kali ini kita akan membahas salah satu film Indonesia yang sangat populer, yaitu yang berjudul Habibie dan Ainun. Film ini yang disutradarai oleh Fauzan Rizal dan dirilis pada tahun 2012 diadaptasi dari novel karya Baikharudin Jusuf Habibie yang menceritakan kisah cinta antara Habibie, mantan presiden Indonesia, dengan istrinya yaitu Ainun. Alasan saya memilih film ini adalah karena tidak hanya menjadi karya yang menginspirasi banyak orang, tetapi juga memiliki elemen sastra yang menarik untuk dibahas. Baik, di sini saya mengambil pendekatan historis. Pendekatan ini berfokus pada konteks sejarah di balik film. Dalam Habibie dan Ainun, kita dapat menelusuri bagaimana latar belakang sejarah Indonesia, terutama masa perjuangan kemerdekaan dan masa pembangunan, mempengaruhi kisah cinta Habibie dan Ainun. Misalnya bagaimana peran Habibie sebagai ilmuwan dan teknis di era pasca kemerdekaan dihubungkan dengan kisah cinta dengan Ainun. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana film merefleksikan nilai-nilai budaya dan sosial pada masa tersebut. Nah, mari kita telusuri bersama kelebihan dan kekurangan dari film Ainun dan Habibie dalam pendekatan kritik sastra. Kelebihan dari segi film ini itu berhasil menggambarkan kisah cinta yang mendalam antara dua tokoh yang memiliki karakteristik berbeda. Hal ini ditunjuki melalui penggunaan simbolisme yang sangat kuat, terutama dalam hubungan antara Habibie dan Ainun. Dalam pendekatan sastra, kita bisa melihat bagaimana simbol-simbol ini menggambarkan kedalaman emosi dan pengorbanan dalam cinta mereka. Misalnya Habibie yang merupakan seorang pria dengan ambisi besar dan Ainun yang penuh kasih sayang, keduanya saling melengkapi dengan cara yang sangat indah. Pemilihan narasi yang menceritakan kisah cinta yang penuh tantangan ini memperlihatkan bagaimana pengorbanan dalam cinta yang melahirkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kekurangan dalam film Habibie dan Ainun juga kita bisa menilai bahwa film ini menggunakan pendekatan kritik sastra. Ada beberapa kekurangan yang patut diperhatikan, salah satunya adalah elemen dramatasi yang terkadang terasa berlebihan. Beberapa bagian dalam film terkesan lebih fokus pada aspek melankolis yang dapat mengurangi keseimbangan dalam pengembangan plot. Dalam sastra, keseimbangan antara konflik dan resolusi sangat penting untuk menciptakan narasi yang kuat dan menyentuh. Beberapa penggambaran terlalu fokus pada kesedihan dan kehilangan, memiliki banyak momen kebahagiaan yang dapat menggambarkan keseimbangan dalam hubungan mereka. Baik, secara keseluruhan dalam film Habibie dan Ainun adalah sebuah karya film yang tidak hanya menarik dari sisi emosional, tetapi juga memiliki banyak aspek yang layak untuk dianalisis dari sudut pandang sastra. Kekuatan cinta yang melibatkan kisah cinta, pengorbanan, dan perjuangan hidup sangat terasa dalam penggambaran dramatisasi yang mungkin terasa berlebihan. Film ini tetapi berhasil menyampaikan pesan tentang cinta yang abadi dalam kedalaman karakter. Sebagai penonton, kita diingatkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keberanian menghadapi tantangan hidup. Seperti itu ya dalam film Habibie dan Ainun. Baik, di sini saya akan menunjukkan dokumentasi di saat saya dan teman-teman saya sedang menonton film Habibie dan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri dengan NIM 3122100081 kelas C sore semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum kritik sastra. Jadi di sini saya memilih mengkritik sebuah film, yaitu film 5 cm. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya sudah menonton secara berkelompok. Berikut ini foto dokumentasinya. Jadi, setelah saya menonton film 5 cm, adaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro menghadirkan kisah petualangan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru. Kebetulan juga kami menonton adalah 5 orang dan bersahabat baik. Semoga saja kami saling membantu baik senang maupun susah di kemudian hari. Jadi itu alasan saya memilih film tersebut. Kemudian film 5 cm mengangkat tema pencarian jati diri, persahabatan, pendewasaan melalui petualangan mendaki Gunung Semeru. Dalam analisis ini, saya mengangkat pendekatan temantik untuk menilai bagaimana tema-tema ini dieksplorasi dalam film. Meskipun premisnya menarik, eksekusi film ini menunjukkan perpaduan antara kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, visual yang menarik. Tentunya film ini berhasil menampilkan keindahan alam Indonesia, khususnya di Gunung Semeru, dengan sinematografi yang memukau, pemandangan alam yang spektakuler menjadi daya tarik tersendiri dan mampu memikat penonton, menciptakan sebuah suasana petualangan yang mendebarkan dan sangat indah. Kemudian kedua, tema universal. Tema pencarian jati diri, persahabatan, dan pendewasaan adalah tema yang universal atau semua pasti pernah mengalami begitu. Dihubungkan dengan penonton dari berbagai latar belakang, film ini mampu menyentuh emosi penonton dan sangat relevan. Kemudian ketiga, potensi karakter yang menarik. Karakter-karakter dalam film ini memiliki potensi yang kuat. Masing-masing memiliki karakter kepribadian yang berbeda serta permasalahan yang berbeda yang seharusnya bisa dieksplor lebih dalam kemungkinannya. Kemudian kekurangannya. Dari kekurangannya, pengembangan karakter yang dangkal. Meskipun memiliki potensi pengembangan karakter di dalam film ini terasa kurang mendalam, perubahan dan pertumbuhan karakter sering terasa tiba-tiba dan kurang jelas. Meyakinkan adegan introspeksi dan dialog yang lebih bernuansa membuat penonton kesulitan untuk memahami proses perubahan tersebut. Jadi bisa diekspor lebih dalam karakternya. Kemudian plot yang terlalu cepat. Jadi alur cerita terlalu cepat sehingga beberapa konflik dan resolusi terasa kurang terintegrasi dan kurang memuaskan. Beberapa adegan itu terasa terburu-buru dan kurang memberikan waktu bagi penonton untuk mencerna emosi dan pengembangan karakter. Jadi bisa alur ceritanya itu agak pelan gitu intonasinya, jadi bisa membuat emosinya lebih mendalam. Hubungan antara karakter yang kurang organik ya, kekurangannya kemudian persahabatannya terasa kurang ditunjukkan melalui adegan-adegan keseharian yang lebih meyakinkan. Jadi agak terlalu terburu-buru, adegan kesehariannya tidak terlalu disampaikan. Jadi kedekatan dan ikatan persahabatan mereka itu terasa kurang. Kemudian yang terakhir kekurangannya itu pesan moral yang tersebar film ini terasa kurang, pesan moralnya kurang terasa terdalam gitu Bang. Jadi pesan moral yang disampaikan itu terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Hal ini membuat pesan moral tersebar kurang berdampak dan kurang meningkatkan kesan yang mendalam. Jadi bisa kita menyampaikan pesan moral itu secara pelan dan terstruktur gitu, membuatnya menjadi lebih berkesan gitu. Jadi dapat saya simpulkan dari analisis film 5 cm ini memiliki potensi yang cukup besar sebagai petualangan film yang sangat menarik ya, dengan
visual yang memukau, dan tema yang relevan, film ini menjadi tontonan yang menarik, namun kurang dalam pengembangan karakter, alur cerita yang terlalu cepat, dan pesan moral yang kurang terintegrasi yang membuat emosi yang ingin disampaikan itu kurang jelas. Kemungkinan yang saya sampaikan tadi, jika diperbaiki, film ini berpotensi menjadi karya yang lebih berkesan dan mendalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tripat Mala dengan NIM 312210008. Di sini saya akan mengkritik puisi dengan judul Bintang, karya Chairil Anwar. Puisi Bintang karya Chairil Anwar adalah salah satu karya yang penuh dengan semangat keberanian, pencarian jati diri, dan penghayatan terhadap kehidupan yang penuh kontradiksi. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menggambarkan perjalanan hidup dengan cara yang sangat mendalam dan menggugah. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas bacaan puisi ini dalam video yang sudah saya tonton. Yang pertama di sini ada pemahaman terhadap makna puisi. Pembacaan puisi Bintang dalam video ini berhasil mengungkapkan semangat yang terkandung dalam karya tersebut. Pembaca dengan baik menyampaikan intensitas puisi ini yang penuh dengan semangat, pemberontakan, dan pencarian makna hidup. Setiap kata yang dibaca terasa syarat dengan makna, dan pembaca berhasil menjaga konsistensi suasana hati yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar, terutama dalam menggambarkan rasa tak terjangkaunya bintang dan keinginan untuk terus mencari dan berjuang. Selanjutnya, ada intonasi dan ekspresi emosional. Salah satu kekuatan dari pembacaan puisi ini adalah penggunaan intonasi yang sangat mendukung suasana hati puisi. Membaca dengan baik menyesuaikan nada suara dengan perubahan suasana hati dalam puisi. Pada bagian yang penuh semangat dan tekad, suara yang lebih berenergi dan tegas berhasil menyampaikan semangat yang penuh keberanian. Sementara pada bagian yang lebih melankolis, suara yang lebih lembut dan introspektif mengundang kita untuk merenung. Baiklah, selanjutnya ada penghayatan terhadap pesan. Membaca ini juga menunjukkan penghayatan yang mendalam terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar. Pembaca tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi benar-benar menghayati setiap barisnya. Ini tercermin dalam cara pembaca menyampaikan makna dari setiap kata dengan penuh perhatian. Baiklah, yang terakhir ada keterhubungan dengan audiens. Membaca puisi ini berhasil menciptakan hubungan yang kuat dengan audiens. Keberhasilan ini terletak pada cara pembaca mengekspresikan emosi yang terkandung dalam puisi, yang membuat audiens merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Pembaca mampu membawa audiens untuk meresapi setiap kata, setiap makna, dan setiap perasaan yang terkandung dalam puisi ini. Keterhubungan ini sangat penting karena puisi Bintang memiliki dimensi yang sangat personal dan introspektif. Membaca yang penuh perasaan ini memungkinkan audiens untuk merasakan kekuatan dan semangat yang terkandung dalam puisi. Perkenalkan, nama saya Yulita Angela Kusuma dari NIM 312210078. Di sini saya akan mengkritik video yang sudah saya tonton, yaitu musikalisasi puisi judulnya Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Kritik dari saya bahwa puisi ini menceritakan tentang cinta yang tak terungkap, rintik rindu yang dirahasiakan, dan terhapusnya jejak-jejak cinta yang ragu. Pesan yang disampaikan penulis dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono adalah tentang ketabahan, kebijaksanaan, dan kearifan. Puisi ini juga menyampaikan pesan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan segera melupakan perasaan yang tidak nyaman.
Perasaan penulis yang tertuang dalam puisi ini yaitu adalah rasa sedih, rindu, dan tabah. Puisi ini juga mengandung perasaan cinta yang terpendam. Jadi menurut saya, kesesuaian puisi dengan musiknya sangat seimbang. Musik tidak terlalu keras dan tempo tidak terlalu cepat. Menurut saya, intonasi dan penghayatan penyajian musikalisasi ini sangat tepat karena mampu mengutarakan perasaan pendengar sehingga makna puisi dapat tersampaikan dengan baik. Musikalisasi ini memiliki potensi yang baik dalam menyampaikan suasana dan emosi puisi, namun perlu pengembangan lebih lanjut agar pesan ketabahan, kebijaksanaan, dan kearifan dapat tersampai secara lebih utuh dan berkesan. Perlu adanya eksplorasi yang lebih dalam terhadap nuansa kebijaksanaan dan penerimaan dalam menghadapi cinta yang tak terbalas, bukan hanya fokus pada kesedihan dan kerinduan. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi adalah cuplikan drama dari Orang-Orang di Tikungan Jalan oleh Pes Rama PBSI UIN Jakarta dengan durasi 55 menit 31 detik. Perkenalkan, saya Fitri Hendriani. Dalam video kali ini saya akan mengulas sebuah drama berjudul Orang-Orang di Tikungan Jalan dengan pendekatan yang mendalam dan beragam. Drama ini menarik untuk dibahas karena menyentuh realitas kehidupan masyarakat marginal di ruang publik yang penuh dengan konflik sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Namun, untuk memahami lebih jauh kekuatan dan kelemahan drama ini, saya akan menggunakan 8 pendekatan kritik sastra, yaitu pendekatan objektif, ekspresif, mimetik, pragmatik, postmodernisme, studi kultural, feminisme, dan semiotik. Setiap pendekatan akan memberikan sudut pandang unik untuk menilai kualitas drama ini, baik dari segi alur cerita, penokohan, maupun pesan yang disampaikan kepada penonton. Saatnya kita akan lanjut ke pembahasannya. Drama Orang-Orang di Tikungan Jalan dapat dikritik dari berbagai pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan objektif. Drama ini memiliki alur sederhana tetapi kurang fokus dan penokohan bisa didalami untuk memperkuat konflik dan emosi. Yang kedua, pendekatan ekspresif. Drama ini menyampaikan kritik sosial yang emosional, tetapi ekspresi keseluruhan kadang terasa datar. Yang ketiga, pendekatan mimetik. Drama ini berhasil mencerminkan realitas masyarakat kelas bawah, meski elemen visual bisa lebih eksploratif. Yang keempat, pendekatan pragmatik. Drama dalam pesan ini moral tentang kerasnya kehidupan tersampaikan, namun kurang menawarkan solusi atau refleksi yang kuat bagi penonton. Yang kelima, pendekatan postmodernisme. Dalam drama ini, kritik ketidakadilan sosial terlihat, tetapi struktur narasi masih tradisional dan kurang eksperimental. Yang keenam, pendekatan studi kultural. Drama ini mencerminkan dinamika budaya urban Indonesia, terutama konflik sosial di ruang publik, meskipun eksplorasi budaya bisa lebih dalam. Yang ketujuh, pendekatan feminisme. Dalam drama ini, representasi perempuan cenderung pasif, bisa diperbaiki dengan menggambarkan peran yang lebih kuat dan mandiri. Yang kedelapan, pendekatan semiotik. Dalam drama ini, simbolisme tikungan jalan cukup kuat sebagai metafora pilihan hidup, tetapi elemen visual seperti warna dan pencahayaan bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Menurut saya, secara keseluruhan drama ini relevan secara sosial, tetapi bisa lebih mendalam dengan eksplorasi elemen narasi, visual, dan karakter untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Baiklah, itu saja komentar kritik sastra dengan drama Orang-Orang di Tikungan Jalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.